Telinga kami ini tidak mendengar lagi bunyi letusan salpo. Kami tetap harus mengabdi, walaupun sudah pensiun. Jadi Pancasila harus menjadi logos atau menjadi rema gaya hidup. Purnawirawan itu belum selesai. Tapi benar, mereka mengerti tentang doktrin, tapi benar Bu Linda katakan, nggak menjadi rema gitu. Mulai dari saat ini, karena bukan kita takut tahun 2024. Memang kenyataannya hari ini Indonesia masih dijajah ya oleh ideologi khilafah ini. Kita dibekali, siapa yang mau dibekali, Pak Jenderal bekali kita dengan buku ini. Nanti setelah kita dibekali, di logosnya itu kita menerapkan setiap provinsi, kita masuk bekerja sama dengan pemerintah dari daerah, dan kita masuk ke sekolah-sekolah. Terima kasih. Saya langsung saja kepada poin, karena saya tidak banyak berteori yang bisa menjadi justru bingung untuk orang-orang lain. Ya, saya ingin mengucapkan lagi merdeka, karena betul kata Bapak tadi, sebetulnya kita, saya bilang sih belum merdeka ya. Rasanya kok belum ya, karena apa? Orang Pak KC cuma baca aja kemarin digebukin. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Hanya lupa sama doktrin bahwa TNI itu sebelum telinga kami ini tidak mendengar lagi bunyi letusan salpo, kami tetap harus mengabdi walaupun sudah pensiun. Ya. Makanya bedakan purnawirawan sama pensiun. Purnawirawan itu belum selesai. Tapi kalau udah pensiun sudah selesai. Pensiun dari mana? Ya sudah mati, gak bernapas lagi, itu udah pensiun namanya. Pastor semua, Halo. Pak Jenderal, sangat menarik ya kajian Pak Jenderal. Saya jadi tertarik. Makanya tadi dari kemarin sih saya bicara sama anak-anak muda yang saya layani. Kita nih orang-orang Kristen harus perlu namanya pondasi atau wawasan kebangsaan. Dan itu yang menjadi menarik, anak-anak muda kan mencari jati diri. Tetapi kalau kita nggak memberikan pemahaman tentang jati diri bangsa Indonesia, dia bisa jadi liberal walaupun Nasrani takut akan Tuhan. Nah, ini sudah saya ingin Pak Paul, saya sharing ke anak-anak muda. Bahkan ada Pak Pute, saya mau adakan pertemuan. Ini rencana Jumat depan. Supaya Pak Pute sama Pak Jenderal ini memberi wacana. Saya tertarik bisa mengkoordinir Pak, mengkoordinir kalau memang ada dari pihak-pihak lembaga Pancasila menseminari kebangsaan dan Pancasila, kita bisa undang kan teman-teman Hormas, teman-teman dari kepemudaan di Jakarta ataupun dari relawan itu banyak. Tapi benar, mereka mengerti tentang doktrin, tapi benar Bu Linda katakan nggak menjadi rema gitu. Nah, ini yang menjadi bagian dari apa yang kita mau siarkan. Jadi Pancasila harus menjadi logos atau menjadi rema gaya hidup. Nah, tadi saya senang dengan kajian Pak Jenderal. Pancasila itu ya harus diaplikasikan dengan tindakan. Saya senang. Nah, itu yang menarik pembicaraan Pak Jenderal. Terus kami juga pingin ya kan supaya teman-teman nanti di Jakarta atau di selain tempat itu saya siarkan, karena untuk membendung situasi kondisi Indonesia yang lebih baik mulai dari saat ini, karena bukan kita takut tahun 2024, tapi mereka ini kan mencari lokomotif atau mencari sesuatu yang menjadikan diri kita semua itu ada lembaganya atau tempat. Jadi nggak berpisah-pisah. Apa? Ya, dengan ideologi Pancasila tadi yang bisa menyatukan semua golongan, dia maupun orang A, orang B, orang C, tetapi ketika ideologi Pancasila dipaparkan dan disatukan, saya rasa menarik buat mempersatukan anak-anak muda, terus ormas ataupun siapapun. Nah, ini yang menjadi tema yang minggu ini. Nah, tanggal 3 kami juga baru dapat dari teman-teman, kita ada aksi ya kan.
aksi kelanjutan yaitu RIP toleransi yang ketiga. Yang pertama tanggal 7 yang diselenggarakan di Mabes, dan kami sudah menyuarakan tentang bagaimana tentang keadilan. Terus yang kedua, kami di Departemen Agama diterima dan di Bareskrim. Yang ketiga ini kita mau di DPR dan MPR. Nah, Pak Paul, saya sih ini loh mau mengimbau, kan teman-teman di sini banyak jadi pendeta ataupun gembala untuk di Jakarta. Bisa kan mereka memberikan yang terbaik. Mungkin mereka nggak bisa hadir karena dia punya doktrin atau dogma tentang sektenya atau tentang alirannya, tapi bisa dia memberikan sesuatu untuk kami semua gitu. Artinya gini, kebutuhan kami ini harus benar-benar menyatukan semua elemen, Pak. Misalnya kami, karena ini kami mau menggendrang di bulan minggu-minggu ini sampai bahwa Pancasila itu deal. Bukan sekedar wacana, tapi kita mau aksi di lapangan supaya membawa semua orang dengan temanya beragam. Kita butuh finansial kan, butuh juga orang-orang, mereka nanti kita undang. Nah, kalau ada gereja atau teman-teman yang ada di sini bisa mengimbau kepada jemaatnya, mereka nggak usah banyak kan, diutus berapa 3, bahkan kalau punya donasinya ya kami nanti dengan Frankie, dengan tim itu kami udah susun. Karena supaya aksi yang lebih maksimal ini lebih baik. Ya kan kemarin sebetulnya maksimal, tapi karena kondisi situasinya itu kan perpecah, karena dipotong-potong jalan di Jakarta. Teman-teman menyatakan saya hadir, tapi karena ada mahasiswa ya kan, mahasiswa yang aneh-aneh membuat kondisi Jakarta terputus-putus. Nah, ini aksi ketiga, kami sudah share ke semua teman-teman dan semua akan ambil bagian. Nah, saya rasa dari tim yang ada di tempat ini, termasuk Pak Pute atau Pak Jenderal Tobing, boleh memberikan saran dan gagasan, kami dikumpulkan dan kami akan satu komando tentang Pancasila, dan Pancasila lah takut akan Tuhan. Jadi memang dasar ideologinya dari Tuhan. Memang kenyataannya hari ini Indonesia masih dijajah ya oleh ideologi khilafah ini. Ya, atau mereka sedang mencoba. Saya nggak tahu nih konsepnya bagaimana. Kalau menurut saya kita ini sudah dijajah, Pak Jenderal. Jadi pemaparan itu sangat bagus, gitu. Saya usulkan ya LSM kita menjadi pionir untuk kita dibekali. Siapa yang mau dibekali, Pak Jenderal bekali kita dengan buku ini. Nanti setelah kita dibekali, di logosnya itu kita menerapkan setiap provinsi, kita masuk bekerja sama dengan pemerintah dari daerah, dan kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita, kalau zaman saya dulu ada penataran P4. Nah, kita terapkanlah ini dia. Kita merasa sekali Pancasila itu mempersatukan NKRI. Dan saya rasa ini momen awal bagi kita untuk bersama-sama kita kembangkan ya Pancasila ini melalui LSM kita ke setiap provinsi. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Indonesia. Saya rasa itu Pak Paul, usulan saya. Ya. Terima kasih. Luar biasa nih Pak Servi. Luar biasa ya. Jadi kita memang buku Pancasila ini memang kita mau masukkan ke sekolah-sekolah, makanya kita kumpulkan uangnya. Oke Pak Paul, makasih. Bisa didengar jelas Pak Paul? Merdu ya, sedikit fales. Oh, sedikit fales. Oke, terima kasih Pak Jenderal dengan paparannya. Saya mungkin sedikit agak koreksi dengan apa yang disebut Pak Jenderal tadi, ideologi dari Tuhan ya. Kalau saya perhatikan bahwa yang dari Tuhan itu adalah bukan ideologi, tetapi adalah the law, hukum. Lalu oleh manusia, hukum-hukum tadi, berbagai hukum-hukum tadi, diterjemahkan, dibuat menjadi beberapa ideologi untuk mengatur manusia atau masyarakat. Itulah makanya pakar-pakar yang Pak Jenderal sebut tadi, kayak Socrates dan lain-lainnya, menerjemahkannya ke dalam ilmu politik dan sosial
ekonomi dan lain-lain. Ya, jadi awalnya adalah hukum, the law yang diciptakan. Dan kenapa alasan kedua saya katakan the law? Di dalam ilmu pengetahuan pada mulanya adalah kekosongan, ya, vakum. Agama apapun setuju dengan itu, Kristen atau agama lain, ya, pada mulanya adalah vakum. Tetapi di dalam kevakuman ini ada law di dalamnya, hukum fisik, ya. Contohnya adalah hukum gravitasi. Apakah di dalam kondisi vakum ada hukum gravitasi? Ada. Ya. Lalu hukum energi dan juga hukum-hukum lainnya menjadi satu dan bereaksi dengan lainnya sehingga terjadilah yang disebut, kalau pernah Anda atau Bapak-Bapak sekalian membaca buku dari Horas, Pak Tobing. Horas. Dan selamat malam bagi kawan-kawan yang berada di belahan benua, dimanapun berada. Terima kasih. Saya langsung saja kepada poin, karena saya tidak banyak berteori yang bisa menjadi justru bingung untuk orang-orang lain untuk mendengarkan, ya, banyak teori itu. Tapi saya kembali kepada apa yang saya tangkap disampaikan oleh Pak Tobing tadi mengenai Pancasila dan juga soal demokrasi. Sesungguhnya bangsa kita ini sudah mempunyai suatu filosofi yang tetap, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kita mempunyai filosofi kita adalah 5 sila. Adapun ini tidak dijalankan atau menjadi suatu retorika karena ya memang dipleset oleh para pemimpin negara sejak mulai daripada Soekarno sampai pada saat ini. Dan kalau benar apa yang disampaikan juga mengenai teriak-teriak merdeka, karena kalau sudah suatu negara merdeka tidak bisa teriakan. Nah, kalau saya biasanya, Pak, baik itu memimpin demo dalam pertemuan, saya teriak merdeka sebelumnya. Banyak orang tahu itu. Karena apa? Saya tidak merasa memang Indonesia ini sudah merdeka sepenuhnya. Ketidakadilan di Indonesia ini sangat nyata yang dilakukan oleh bukan orang-orang biasa, karena orang-orang biasa justru tidak sampai kepada tumpuk pimpinan-pimpinan yang dicapai itu kan kebanyakan dari penguasa yang melalui jalur identitas politik dan semuanya, sehingga mereka meraih jabatan itu dengan satu tujuan, membentuk kekuatan-kekuatan baru, sehingga filosofi kita diselewengkan, sehingga terjadilah zaman Soekarno, semua kita tahu. Pancasila itu Pancasila terpimpin. Maksudnya ya, bolehlah atau demokrasi terpimpin. Jadi semua orang bisa melakukannya, tetapi atas pimpinan komando daripada atasan. Nah sekarang, ya demokrasi kita juga disebut sebagai demokrasi gotong royong. Sebenarnya kan demokrasi itu satu adalah bagian daripada ya pengaturan pemerintah yang juga poinnya di sini adalah hak rakyat untuk bisa menentukan. Nah, tapi sekarang ini semua diselewengkan, Pak. Jadi kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah adanya keinginan-keinginan penguasa, baik yang mereka masih duduk dalam pemerintahan sekarang dan mereka yang sudah tidak duduk dalam pemerintahan tapi ingin memaksakan identitas agama untuk menjadi suatu kenyataan. Ini saya nyatakan ini berkali-kali karena ini bukan cuma suatu impian, bisa terjadi. Oleh sebab itu saya terang-terangan, kita dari LSM ini calonkanlah seperti Ibu Koni yang sudah terbukti nasionalis, wawasan luas, Ahok dan lain-lain. Munculkan nanti bagaimana implementasinya, paling tidak kita siap untuk mensokong mereka yang maju berpikir untuk kecerdasan bangsa. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Lanjut, Pak Ubaja. Terima kasih Pak Bul. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Horas, Pak Tobing. Horas. Ya, saya ingin mengucapkan lagi merdeka karena betul kata Bapak tadi sebetulnya kita saya bilang sih belum merdeka ya. Sebagai anak Tuhan kita sudah merdeka.
Tapi sebagai warga negara, rasanya kok belum ya? Karena apa? Orang Pak KC cuma baca aja kemarin digebukin. Pak, ini Kapolri ini saya nggak ngerti ya. Mohon maaf saja. Integritasnya saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti, terus terang saja. Sangat-sangat memprihatinkan. Jadi jangan berharap kasus MKC itu bisa cepat selesai. Selama Kapolri tidak buat statement. Pak Kapolri kan juga korban sistem juga Pak Tambunan. Anyway. Ya Pak Paul, dia kan jenderal. Kalau Iya. saya jenderal, saya babat semua itu. Harusnya punya wewenang ya untuk Loh, iya. mumpung ada kesempatan ya dia ubah ya. Nah, iya dong. Coba lihat, dia buat suatu kebijakan presisi. Apa dilaksanakan sama dia? Coba kita tanyakan, kenapa tidak laksanakan yang dikatakan presisi itu? Dan itu disinggung juga sama jenderal junior. Ini kita butuh banyak Ya, jenderal-jenderal Jenderal Junior itu luar biasa ya. Jenderal Junior Ya. ini. Ya, itu mengikuti teladannya Jenderal Tobing. Nah, jadi Pak Baul belakangan ini itu makin marah Pak, kampanye tentang khilafah. Bahkan ada satu ustadz itu yang terang-terangan memprovokasi, menurut saya itu sudah dibahas di channelnya Kanal Anak Bangsa, Rudi Kamri. Itu mengatakan kita tinggal menunggu komando ulama untuk melakukan satu aksi. Wah, ini apa ini? Ini berbahaya, Pak. Tapi pemerintah diam aja itu. Nggak ada aksi, saya lihat. Nggak ada aksinya, Pak. Nah, bagi setiap kita, saya selalu mengingatkan, ya bagi setiap kita yang mengharapkan negara bangsa ini solid, harmoni, rukun, aman, damai, maju sejahtera, dan berkeadilan sosial. Tidak ada jalan lain selain mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam semua aspek kehidupan nasional kita. Nah, saya punya pertanyaan tapi kepada pemerintah, kepada publik ini, bukan kepada Jenderal Tobing, mungkin Jenderal Tobing juga bisa menanggapi nanti. Pertama, mau apa tidak pemerintah dan jajarannya menjadi pelopor dan dinamisator di dalam mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, hal yang sama berlaku juga kepada lembaga DPR, MPR, legislatif, MA, MK, stakeholder mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir, mau apa tidak publik masyarakat kita ini mengimplementasikan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu kuncinya, Pak. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.